Sudah setahun lebih aku berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluargaku. Pekerjaan apapun, asalkan halal, pasti akan aku jalankan. Tak peduli berapapun upah yang kuterima, aku pasti menerimanya dengan ikhlas. Namun, setelah kesana kemari mencari pekerjaan yang kudambakan, ternyata hasilnya tetap nol besar. Hanya kesedihan dan rasa putus asa yang harus kuterima. Memang, di daerah tempat tinggalku banyak pemuda seumurku yang menganggur. Mereka rata-rata hanya tamatan SD. Ya, sama seperti diriku ini. Padahal, meskipun umurku baru 20 tahun, tapi aku telah beristri dan beranak satu. Kuakui bahwa selama berumah tangga hampir 2 tahun dengan Nyi Dedeh, aku masih menggantungkan belas kasihan kepada emak. Namun, belakangan ini ibuku mulai sakit-sakitan di usianya yang paruh baya. Aku menikah di usia belia karena dipaksa oleh calon mertua. Dia tak mau anaknya dibiarkan berlama-lama menjadi perawan tua. Padahal, ketika aku nikahi, Nyi Dedeh baru berusia 14 tahun. Suatu hari, aku dikirimi surat oleh kakak iparku, Kang Suwanta yang kini tinggal di Bandung. Dia menyuruhku datang ke rumahnya di Jalan Babakan Irigasi. Dia berjanji akan mencarikan pekerjaan untukku di Kota Kembang. Namun dia memintaku agar datang sendirian ke rumahnya, karena dia mengaku tak bisa menjemputku, sebab katanya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai anak desa, aku belum pernah bepergian jauh, apalagi ke kota sebesar Bandung. Paling banter, daerah yang pernah ku jamah dari kampung nan jauh di Garut Selatan adalah kota Garut. Aku hanya tahu tentang Bandung dari mulut mertuaku yang pernah tinggal cukup lama di kota itu. Dia sangat bangga bisa tinggal di Bandung meskipun hanya bekerja sebagai buruh pabrik sepatu di daerah Cibaduyut. Ringkas cerita, ku sanggupi tawaran Kang Suwanta. Aku pergi ke Bandung. Setibanya di terminal bus Cicahem, aku termangu, bingung. Menurut Kang Suwanta, kalau sudah tiba di terminal Cicahem, aku harus naik bus kota jurusan Ciberem. Kemudian minta berhenti di Jamika. Dan di sana, katanya aku harus naik angkot warna biru jurusan Elang Ujung Berung dan berhenti di jalan terusan Pasir Koja. Tepat di depan gapura yang ada pelang Jalan Babakan Irigasi, aku harus berjalan kaki beberapa ratus meter. Di sanalah Kang Suwanta tinggal. Membingungkan sekali rasanya. Apalagi perjalanan panjang dari Garut Selatan menuju Bandung telah membuat tubuhku sangat penat dan perutku keroncongan. Sambil coba menenangkan pikiran, aku duduk di bangku kios penjual makanan. Kuisi perutku dengan sepotong pisang goreng. Nah, ketika aku sedang asik melahap makanan itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang lelaki tua sudah duduk di sampingku. Lelaki tua itu menatapku dengan pandangan yang seolah menyelidik. Sebagai rasa hormat, kuanggukan kepalaku sambil berusaha tersenyum. Lelaki berpakaian serba hitam yang umurnya sekitar 60 tahunan itu balas tersenyum. Matanya yang teduh menyiratkan sinar yang aneh yang menghujam ke dalam dadaku. Aku terkejut setengah mati karena aku merasa ditelanjangi oleh tatapan matanya yang aneh itu. Maka perasaan yang ada dalam dadaku seolah-olah sudah terlihat semuanya oleh lelaki misterius itu. Dia kelihatan mengangguk-anggukan kepalanya seakan sungguh-sungguh mengerti apa yang ada di dalam dadaku. "Mau cari kerja ya, Dek?" sapanya ramah. Dugaanku memang terbukti. Dia sungguh-sungguh bisa membaca jalan pikiranku. Aku mengangguk pelan. Tanpa aku duga, dia malah merapatkan tubuhnya ke tubuhku. Lalu dengan santun, dia menepuk-nepuk bahuku perlahan-lahan. Terasa ada aliran hawa hangat menjalari tubuhku. Rasa penat yang tadi menggayuti seluruh badanku mendadak lenyap. Lelaki aneh yang mengaku bernama Ki Kadim ini kemudian bercerita kepadaku bahwa dia kebetulan sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di sebuah perkebunan di Cianjur Selatan. Dia mengajakku untuk ikut ke sana. "Itu juga kalau adik mau. Kakek sih tidak memaksa," katanya menegaskan. Aneh, aku mengangguk meskipun aku tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Bahkan ketika itu, sepertinya aku tak ingat lagi bahwa aku harus segera pergi ke rumah Kang Suwanta di Babakan Irigasi. Setelah aku menyetujui ajakannya, Ki Kadim kemudian mengajakku naik angkot menuju terminal Lewi Panjang. Dan selanjutnya kami naik bus jurusan Cianjur. Dan kami tiba di sana tanpa suatu halangan apapun. Aku belum pernah menginjakan kota Tauco itu. Aku hanya tahu Cianjur dari peta saat aku masih duduk di bangku SD. Namun aku masih ingat benar. Dari terminal Cianjur, kami naik mobil angkutan pedesaan menuju ke arah selatan. Entah menuju ke daerah mana, karena sebelum sampai ke tempat yang tuju, kami masih harus naik mobil umum lagi. Perjalanan panjang yang sepertinya tiada henti itu tentu saja sangat melelahkanku. Anehnya, sepanjang perjalanan Ki Kadim nyaris tak pernah bicara.
karena setiap kali pantatnya menempel ke jok mobil, dia langsung tidur mendengkur. Dia seolah tak peduli dengan keadaan sekitarnya, termasuk juga diriku yang kebingungan. Sementara Ki Kadim enak-enakan tidur mendengkur, aku sendiri tak bisa tidur walaupun sekejap. Pikiranku selalu melayang-layang ke kampung halamanku. Aku selalu teringat istri dan anakku yang sedang lucu-lucunya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, kami turun di sebuah terminal angkutan pedesaan. Entah berada di daerah mana. Yang pasti, dari terminal angkutan pedesaan ini, kami harus berjalan kaki lagi beberapa kilometer jauhnya. Saat itu, langit digayuti mendung. Senja perlahan-lahan turun, menggantikan mentari yang lambat tapi pasti merayap ke langit ufuk barat. Malam pun datang menjelang. Udara dingin dan keadaan gelap membuat hatiku giris. Dalam perjalanan menapaki jalan yang mendaki itu, sesekali aku terjatuh di tanah lembab. Tetapi aneh, Ki Kadim tampak berjalan mantap di depanku. Bahkan, malam yang temaram baginya seolah-olah tetap terang bagai siang. Yang tak kalah aneh lagi, kali ini pun dia tak pernah mengajakku berbicara. Dia diam 1000 bahasa. Namun, perjalanan panjang yang serasa menuju ujung langit itu berakhir juga. Kami tiba di sebuah tempat yang bagiku sangat aneh. Sebuah lapangan luas ditumbuhi rumput menghijau. Langit biru di atasnya dihiasi berjuta bintang yang gemerlap. Ribuan kunang-kunang berterbangan di tengah padang yang luas. Aneh, hatiku tiba-tiba merasa amat tentram. Tubuh yang tadinya sangat penat karena perjalanan jauh mendadak hilang. Di ujung lapangan itu, kulihat ada sebuah bangunan cukup luas terbuat dari batu bata. Tetapi anehnya bangunan itu tak beratap. Aku melirik ke arah Ki Kadim. Dia hanya tersenyum tanpa berkata walau sepatah kata pun. Setelah itu, dia mengajakku masuk ke dalam rumah tak beratap itu. Bangunan ini luasnya kira-kira 15 kali 20 meter persegi. Isinya hanya sebuah dipan dan lemari yang terbuat dari kayu jati. Ki Kadim membuka pintu lemari dan mengeluarkan sebuah apel merah sebesar kepalan tangan. Setelah memberikannya kepadaku, tanpa sepatah kata pun dia kemudian ngeloyor pergi meninggalkanku sendirian. Karena dorongan rasa lapar yang amat hebat, apel itu cepat-cepat kumakan. Aneh, meskipun hanya makan sebutir apel, perutku langsung merasa amat kenyang. Kantuk kemudian menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku lalu merebahkan tubuhku di atas dipan itu. Aku kemudian hanyut ke dalam mimpi. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh segar bugar. Di pagi itu tak ada kabut. Dari rumah yang tak beratap ini, aku dapat melihat langit bersih tanpa awan sedikit pun. Langit biru dihiasi mentari pagi yang sinarnya amat menyejukkan. Aku menatap sang surya dengan mata telanjang, tapi mataku tak merasa sakit. Keherananku bertambah, seolah-olah di atas rumah tak beratap itu ada sejenis filter yang menyaring sinar matahari agar tidak merusak mata. Tak lama kemudian, muncul Ki Kadim dengan senyumnya yang khas. Dia menyalamiku dengan keramahan yang seakan-akan amat tulus. "Selamat pagi, Dek," sapanya dengan senyum yang hangat. Kubalas sapaannya. "Selamat pagi, Ki." Ki Kadim kemudian menggeser lemari yang tak jauh dari depan tempat tidurku semalam. Aku heran bukan main, karena ternyata di balik lemari itu ada sebuah pintu menyerupai mulut goa. Dia mengajakku masuk ke dalamnya. Bagai kerbau dicucuk hidung, aku mengikuti langkah lelaki aneh itu. Ternyata lorong yang kami lalui sangat panjang. Di kiri kanannya penuh mutiara berwarna kuning kemerahan yang menyiratkan cahaya terang. Di dalam goa itu terdapat sungai kecil yang airnya sebening kaca. Kata Ki Kadim, sungai itu bermuara ke laut. Disinilah nanti tempat aku mandi dan buang hajat bila nanti diterima bekerja. Entah berapa lama aku berjalan, akhirnya kami sampai juga ke mulut seberang goa. Aku melongo karena di luar goa itu ternyata ada lapangan luas yang tanahnya kuning kemerah-merahan. Dan nun jauh di sana ada laut dengan debur ombaknya yang memukau. Mentari pagi pun perlahan-lahan muncul dari ujung laut biru. Indah, dan kembali mataku merasakan kesejukan dari cahaya bola emas yang mempesona itu. Menurutku, di tempat ini pun ada filter yang menyaring sinar matahari. Ingatanku melayang ke kampungku. Di pagi hari, aku sering pergi ke pantai Rancabuaya yang elok. Aku sering langsung memancing dari bibir pantai. Dan biasanya aku tenggelam di tempat itu berjam-jam lamanya. Bahkan sampai senja datang menjelang. Ki Kadim menepuk bahuku pelan-pelan. Aku tersipu malu. Lamunanku buyar seketika. Tanah lapang yang ada di hadapanku ini sangat luas. Tetapi Ki Kadim hanya memberi lahan garapan kira-kira 500 meter persegi untukku. Di tempat ini aku disuruh menanam apel merah yang benihnya telah disediakan oleh Ki Kadim. Aku diberi cangkul yang aneh. Benda yang terbuat dari logam keperak-perakan ini sangat ringan. Entah terbuat dari logam apa. Aku tak tahu.
Hanya ketika cangkul aneh itu kuayunkan ke tanah, nyaris tak ada tenaga yang terkuras. Aneh memang, kuakui di kampungku aku sangat jarang menjamah cangkul. Sejak kecil aku hanya mengembala kerbau milik pamanku. Dan ketika remaja, aku pindah profesi memelihara kambing milik Kang Suwanta. Tetapi kemarau panjang yang menghanguskan rumput-rumput di daerah kami mengakibatkan puluhan ekor kambing yang kupelihara pada mati. Akhirnya aku menjadi pengangguran. Hari pertama, dengan penuh semangat aku mulai mencangkul tanah yang akan ditanami apel merah. Waktu itu, aku hanya diberi sarapan sebutir apel merah dan segelas air putih. Tapi aneh, sampai siang hari, ketika mentari berada persis di atas ubun-ubunku, aku tak merasa lapar. Ki Kadim memberiku sebutir apel merah lagi, dan aku boleh beristirahat beberapa saat lamanya. Selama aku mencangkul, Ki Kadim pergi ke dalam goa. Entah apa yang dikerjakannya di sana. Yang terasa amat aneh, hari itu siang terasa amat panjang. Menit-menit berlalu begitu lambat. Matahari terus-menerus menatap dengan sinaran yang lembut. Tapi aku tak merasa penat. Bahkan aku juga tak berpeluh. Padahal aku sudah mencangkul selama berjam-jam. Cuaca di sini seolah-olah bisa dikendalikan. Sore hari baru tugasku selesai. Dan malam hari menjelang tidur, aku juga diberi sebutir apel merah. Jadi aku diberi jatah makan apel 3 butir sehari. Hari kedua dan seterusnya aku kembali mencangkul. Apel merah yang kutanam itu cepat sekali tumbuhnya. Namun aku tak dapat menghitung berapa minggu tanaman apel itu berbuah. Kata Ki Kadim, apel merah itu adalah makanan Nyi Putri, salah seorang putri jin dari kerajaan jin yang terletak di tepi sungai Efrat. Aku tak tahu di mana letak sungai itu. Dan selama aku bekerja di kerajaan jin, aku tak pernah melihat manusia selain Ki Kadim. Hanya kata Ki Kadim tempat itu sangat jauh. Dan Nyi Putri biasanya akan datang ke kebun menjelang apel merah dipanen. Ki Kadim juga menjelaskan bahwa kebun milik Nyi Putri sangat luas. Dan kebunnya itu tidak hanya ditanami apel merah saja, tetapi ada anggur, sayuran, dan palawija. Dan setiap orang hanya harus menanam satu jenis tanaman, tidak boleh lebih. Apel merah yang kutanam tumbuh subur, walau aku tak pernah menggunakan pupuk, dan hanya menyiramnya dengan air yang kuambil dari sungai di dalam goa. Tetapi tanaman apel itu tak pernah kena hama, bahkan tak ada daun yang rusak atau buah yang busuk. Anehnya, selama berminggu-minggu aku diam di daerah ini, tak pernah turun hujan. Langit selalu biru bersih, tanpa awan, tanpa angin. Matahari tetap bersinar cemerlang, tapi tetap menyejukkan mata. Suatu hari, Ki Kadim memberitahukanku bahwa besok tanaman apel merah itu akan dipanen oleh Nyi Putri. Aku sangat gembira dan juga penasaran ingin segera melihat bagaimana wajah putri jin itu. Malam harinya, aku bermimpi kedatangan seorang gadis yang sangat cantik. Dengan mahkota bertahtakan mutu manikam dan pakaian dari sutra dewangga yang bertabur emas, dia menyalamiku. Tercium bau harum kasturi dan bunga kenanga dari tubuhnya. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, sang putri menghilang dengan mulut mungil mengembangkan senyum yang aduhai. Esok harinya, ketika aku datang ke kebun, aku sangat kaget karena semua buah apel itu sudah lenyap dari pohonnya. Ki Kadim memberitahukan bahwa tadi malam Nyi Putri bersama teman-temannya dari kerajaan jin telah memanen apel merah hasil jeripayahku. Aku hanya termangu. Ringkas cerita, setelah 7 kali apel merah ditanam dan kemudian dipanen oleh Nyi Putri, aku diperkenankan pulang. Namun selama itu aku tak pernah melihat wajah Nyi Putri. Aku juga heran, karena selama aku diam di tempat ini, aku tak pernah ingat anak dan istriku di kampung. Aku sangat rajin bertani. Sebelum pulang, Ki Kadim memberikan sebuah bakul besar dengan beban yang terasa sangat berat di tanganku. Katanya itu hadiah dari Nyi Putri sebagai upah ketekunanku selama bekerja di sini. Kubuka tutup bakul itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Betapa tidak, karena isi bakul itu ternyata adalah berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas bertabur intan permata. Ki Kadim mengantarkanku sampai ke pintu rumah tanpa atap. Dia hanya wanti-wanti agar selama di perjalanan sampai aku menemukan rumah penduduk, aku tidak boleh melihat ke belakang. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Hatiku berbunga-bunga. Betapa bahagianya aku karena kini aku menjadi orang kaya. Sambil berjalan aku berhayal, dengan emas dan intan sebakul ini, aku akan menjadi orang terkaya di kampungku. Bahkan mungkin terkaya sekabupaten Garut. Di saat pulang, aku juga merasa amat aneh, sebab berjalan di atas jalan yang beraspal. Di kiri kanan jalan ada kebun apel, anggur, kebun sayuran, palawija, dan lain-lain. Aku berjalan dengan amat tergesa-gesa karena ingin segera sampai di rumah. Aku ingin memperlihatkan hadiah dari putri jin kepada istriku, emak, dan kerabat dekatku di kampung. Setelah perjalanan sejauh kurang lebih 3 km, terasa tubuhku sangat penat. Aku ingin segera beristirahat,
Namun celakanya, aku merasa penasaran pada pantangan yang dibeberkan Ki Kadim. Kenapa dia menyuruhku agar jangan melihat ke belakang? Karena dibebani rasa penasaran itulah, maka di tengah perjalanan aku mencoba melihat ke belakang. Duh Gusti, jalan lurus beraspal yang di kiri kanannya penuh dengan tanaman indah itu ternyata sudah berubah menjadi padang ilalang yang kering. Mimpi menjadi orang kaya di kampung akhirnya pupus sudah. Aku jatuh pingsan. Entah berapa lama aku berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika kesadaranku pulih, aku heran karena tergolek di sebuah dipan. Dan di depanku berdiri Kang Suanta bersama kakak sulungku serta istriku Nyi Dedeh yang sedang memangku anakku Halimah. Kulihat kelopak mata Nyi Dedeh berlinang butiran air bening yang telah menganak sungai di atas wajahnya yang pucat. Mungkin dia sudah tak kuasa lagi memendam kesedihan. Sementara itu, menurut Kang Suanta, dirinya dikabari oleh Nyi Dedeh bahwa aku sudah berminggu-minggu pergi ke Bandung namun tak ada kabarnya. Hingga akhirnya sore itu Kang Suanta menemukan aku sedang tidur mendengkur di sebuah bangku panjang yang ada di terminal Lewi Panjang. Katanya di sampingku ada bakul berisi alang-alang yang sudah kering. Ah, aneh sekali. Namun hal ini sungguh-sungguh telah terjadi.